Semuanya anak-anaknya manis kan ya? Oke. Sudah bisa, Kak Vicky? Boleh record? Oke. Sudah boleh. Bentar. Share screen. Oke, udah kelihatan ya? Oke, gimana nih kabarnya adik-adik semua? Sehat? Sehat. Sehat. Kinar apa kabar? Sehat. Sehat. Mardika, Natania, Noel? Sehat. Sehat. Terima kasih ya adik-adik. Tadi ada kendala sedikit. Nah, sekarang kita udah mau mulai masuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sebelumnya Kak Vicky mau ajak adik-adik untuk nyanyi pujian. Kasih Yesus di dalamku. Kasih Yesus dalamku. Oke adik-adik, mari kita mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Vicky mau minta tolong Kinar untuk pimpin doa pembuka. Boleh? Ya, boleh. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami sudah berkumpul di Zoom. Sekarang kita mau memulai ibadah kali ini. Berkati kami dari awal, tengah, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kinar untuk doa pembukanya. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Kak Vicky mau ajak adik-adik untuk menaikkan satu pujian lagi, yaitu Ada Satu Sobatku. Sobatku. Dia selalu
Oke, adik-adik. Untuk Alkitabnya sudah disiapkan semua? Udah ya? Dah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mbak Estu, Kak Vicky mau minta tolong saya Natania untuk pimpin doa. Boleh ya, Natania? Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memulai firman. Berkatilah kami untuk mendengarkannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Natania. Boleh Mbak Estu untuk firman Tuhannya? Oke, terima kasih Kak Vicky, terima kasih Natania sudah memimpin kita di dalam doa ya. Oke, adik-adik semua, sebelum BS tuh mau bercerita atau menyampaikan firman, boleh dong dilihatkan wajah kalian yang bahagia. Coba yuk, bahagia deh. Nggak mau deh BS melihat cemberutnya kalian. Ayo, lihatkan senyumnya, mana senyumnya. Ayo, dari tadi lesu-lesu nih ya. Kalau Mbak Estu lihat ya dari awal, kayaknya, yuk kan udah pada sarapan nih. Coba mana senyumnya, coba. Ayo, mana nih belum kelihatan nih. Ayo, oke. Kalau begini kan semangat ya untuk kita akan mendengarkan. Ya, oke silakan Kak Vicky boleh. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, adik-adik. Seperti yang tadi Mbak Estu sudah bilang, ya, bacaan Alkitab kita itu terambil dari Kitab Mazmur. Yuk, diambil lagi Alkitabnya, terus dibuka. Tadi udah sempat ya membuka Kitab Mazmurnya, ya. Nah, ini Kitab Mazmur 34 ayat 2 sampai 9. Kita akan membacanya secara bergantian ya. Bergantiannya adalah wanita dan laki-laki. Tahu ya? Jangan sampai salah nih. Nanti yang baca giliran yang wanita berarti yang perempuan-perempuan ya. Yang ayat yang kita akan bergantian. Mbak Estu minta untuk ayat yang genap, genap ya, genap itu nanti wanita ya, wanita, perempuan, anak perempuan. Lalu yang ganjil nanti teman-teman yang laki-laki, ya, oke? Bisa ya? Oke, jadi diperhatikan jangan sampai ketukar nanti. Oke, ini Mazmur 34 ayat 2 sampai 9. Ini rupanya Mbak Estu juga. Oke. 1, 2, 3. Di-unmute ya. 1, 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Oke, ayat 3. Ayo cowok-cowok. Di-unmute. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Oke, ayat 4, lanjut cewek-cewek. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Oke, ayat 5. Para cowok. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Oke, ayat 6. 1, 2, 3. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri
dan tidak akan malu tersipu-sipu. Oke, lanjut ayat 7. Para cowok yuk. 1, 2, 3. Orang tertindas ini selalu berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala segala kesesakannya. Oke, ayat 8. Teman-teman cewek. 1, 2, 3. Malaikat berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Nah, yang terakhir semuanya di-unmute, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Oke, terima kasih adik-adik. Kita memang baca secara bergantian ini butuh kerjasama ya, tapi susah, tapi nggak apa-apa. Kalau virtual ada yang saut-menyaut, nggak apa-apa ya. Oke, ya firman Tuhan hari ini itu bertema Tuhanlah perlindunganku, ya. Tuhanlah perlindunganku. Nah, adik-adik, bacaan kita Mazmur pada hari ini itu ditulis oleh seseorang ya yang kalian sudah tahu kisahnya, itu Daud namanya, ya. Udah tahu ya? Nah, ini dia gambar Daud ya saat dia penuh dengan tantangannya ya. Jadi ketika Daud menulis bacaan Mazmur tadi ya, Daud itu sedang melarikan diri dari kejaran Saul ya, dari kejaran si Raja Saul. Nah, ini Daudnya ya. Di sini Saul mengejar dan ingin membunuh Daud. Makanya Daud lari dari Saul ya. Dia tidak mau sampai terbunuh oleh Saul. Kemudian Daud pergi ke daerah Filistin ya, ke daerah Filistin. Tapi di Filistin ternyata adik-adik Raja Filistin juga menaruh dendam ya, menaruh dendam sama si Daud. Kenapa dia menaruh dendam? Karena pada waktu itu ya banyak perwira atau tentara Filistin ini itu terkalahkan oleh Daud. Ya kan? Terkalahkan oleh Daud. Salah satunya siapa ini? Kalau kalian tahu? Goliat, ya kan? Goliat itu tentara Filistin yang badannya apa? Badannya besar ya, sehingga dia disebut sebagai raksasa. Wah, tapi Daud ini berhasil nih mengalahkan si Goliat ya, tentara Filistin ini. Nah, itu membuat Raja Filistin dendam sama Daud, juga ingin membunuh si Daud. Nah, gimana nih adik-adik perasaan Daud sama ini? Nah kan Daud ini mau lari menghindari si Saul, lalu pergi ke Filistin, ternyata ada raja Filistin yang mau membunuh juga ya, mau membunuh si Daud juga ya, mau dibunuh juga sama raja Filistin. Dia harus bagaimana nih adik-adik? Kira-kira gimana ya perasaan Daud saat itu? Bisa terbayangkan sama kalian? Ya, dia melarikan diri dari Raja Saul, dia pergi ke Filistin, ya kan, mau bersembunyi, malah ada Raja Filistin yang menaruh dendam sama Daud, dia juga ingin membunuh. Gimana tuh? Gimana perasaannya Daud? Gimana? Ya kan? Ya, Raja Daud jadi cemas. Sampai kepikiran, gimana nih, mau kemana lagi aku ya? Mau sembunyi di mana lagi aku ya? Di mana-mana kok aku mau banyak orang yang mau membunuh aku gitu ya. Tapi ternyata adik-adik ya, perasaan Daud nggak seperti itu. Daud nggak takut, Daud nggak cemas ya.
Karena Daud itu tetap berdoa, ya. Daud tetap berdoa sama Tuhan, meminta perlindungan Tuhan, ya. Dia sangat yakin bahwa hanya Tuhanlah yang bisa membantu Daud, ya, supaya Daud bisa melewati Saul dan juga Raja Filistin ini, ya. Daud selain berdoa, Daud itu juga mengingat apa yang telah dilakukan Tuhan terhadapnya. Ya, Daud mengingat apa? Mengingat kebaikan Tuhan. Ya, mengingat kebaikan Tuhan. Kira-kira adik-adik kan udah pernah nih mendengar kisah Daud. Apa aja sih kebaikan yang sudah Tuhan lakukan untuk Daud? Masih ingat nggak? Ayo, kira-kira apa ya yang dibantu sama Tuhan? Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Pertama, ya, kebaikan Tuhan yang bagi Daud, yang pertama Tuhan itu menolong Daud ketika apa? Ketika Daud berhadapan dengan singa atau beruang. Waduh, ya, di mana singa atau beruang itu mau menerkam kawanan domba yang digembalakan sama Daud. Nah, itu satu. No, ya. Daud ingat, wah, Tuhan pernah menolong aku, gitu kan, dari singa, dari beruang, ya, ingin yang menerkam kawanan domba yang sedang digembalakannya. Kemudian yang kedua, ini, ya, ketika Tuhan turut campur tangan ketika dia sedang berperang. Nah, ini melawan si tentara Filistin, melawan musuh, ya. Jumlahnya berapa kira-kira? Coba adik-adik lihat di sini. Berapa nih jumlahnya nih sampai ke belakang-belakang sana? Banyak ya, sampai beribu-ribu katanya ya, melawan musuh. Nah, akhirnya Allah memberikan kemenangan sama Daud. Daud akhirnya menang ya. Itu bentuk kebaikan yang Daud terima ya. Nah, di situ ketika Daud mau dikejar Saul, ketika Daud mau dikejar sama Raja Filistin ingin dibunuh, tapi Daud tetap berserah sama Tuhan, Daud tetap berdoa ya. Daud tetap mau mengingat setiap kebaikan Tuhan karena dia yakin Tuhan pasti melindungi Daud gitu ya, adik-adik ya. Ini dia ya di sini. Nah, ini Daud. Daud itu terkenal dengan dia memainkan alat musiknya. Dia sering memuji Tuhan ya. Dia itu malah nggak menyalahkan Tuhan. Kenapa sih kenapa aku mau dibunuh? Dia nggak menyalahkan Tuhan. Dia justru dia minta perlindungan sama Tuhan ya. Daud memainkan alat alat musiknya namanya apa ya, adik-adik? Apa coba? Alat musik yang namanya kecapi, betul. Jadi dari kisah Daud tadi ya adik-adik, Daud itu berada dalam situasi yang terjepit. Bener ya, tersituasi dalam terjepit, dia mau kemana, mau lari kemana, ada Saul. Mau lari ke sini, ada Raja Filistin ya, sehingga dia dalam situasi terjepit. Tapi adik-adik kalau kita dalam situasi terjepit itu apa yang biasanya kalian gimana? Kalau situasi terjepit, udah ketakutan ya kan? Waduh, udah cemas-cemas aja gitu ya. Terus kemudian Daud ini memusatkan pandangan kepada Tuhan. Daud berdoa ya. Kemudian Daud juga mengingat Tuhan itu baik dan tidak pernah berubah ya. Daud menolong dalam pergumulan beratnya. Tuhan menolong Daud dalam pergumulan berat Daud ya. Ini kemudian akhirnya Daud memuji Tuhan. Nah, di dalam teks Alkitab kita yang tadi kita baca itu merupakan pujian dari Daud ya. Dia bersyukur ya, dia masih selamat, dia masih dilindungi Tuhan ya. Makanya kita belajar hari ini firman Tuhan, Tuhanlah perlindunganku. Nah, kita belajar tentang kisah Daud. Coba adik-adik lihat lagi di ayat ke-9. Coba boleh dibaca sekali lagi ayat ke-9, yang boleh menemukan boleh membacanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Oke, di situ ada kata, terima kasih ya Agnes ya. Di situ ada kata kecaplah dan lihatlah. Nah, kecaplah itu dalam bahasa Ibrani, ya, bahasa asli dalam Alkitab, Perjanjian Lama, itu artinya merasakan, ya, merasakan. Nah, adik-adik pernah merasakan ya. Nah, seperti kalian merasakan atau mencicipi masakan mama. Coba Dek dicobain Mas cobain nih masakan mama, gimana rasanya? Kira-kira ada nggak yang pernah bilang, ih asin mama, asin gitu. Ih ini terlalu manis mama gitu ya. Kayaknya belum dikasih garam deh gitu kan ya. Oh udah pas mama gitu ya. Nah seperti itu ya, merasakan, mencicipi ya. Nah kemudian yang kata lihatlah ya, lihatlah ini artinya memeriksa dan memperhatikan ya. Lihatlah ini memeriksa dan memperhatikan. Ini arti dari kata lihatlah. Tadi yang kata merasakan itu merasakan kebaikan Tuhan ya. Merasakan kebaikan Tuhan itu artinya apa? Yaitu mengalami kebaikan Tuhan. Kita mengalami. Adik-adik pernah mengalami kan ya kebaikan Tuhan ya dalam hidup kita. Ya. Nah, ya benar. Nah, yang perlu dirasakan dan diperhatikan adalah kebaikan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sampai sekarang ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oke adik-adik, jadi dari dua hal tadi ya, kecaplah dan lihatlah ya. Itu kenapa kita harus lakukan? Kenapa kita harus merasakan? Kenapa kita harus memperhatikan ya, kenapa kita harus memeriksa ya supaya kita itu tenang ya, supaya kita tenang. Kenapa kita harus tenang? Ayo. Kenapa kita harus tenang? Karena kalau kita ada masalah ya, adik-adik pernah merasakan masalah kan ya? Ada masalah pasti ya. Ya. Kalau ada masalah, kira-kira apa sih masalah adik-adik? Akhir-akhir ini apa? Pernah merasakan apa? Ada masalah nggak? Atau selama ini baik-baik aja hidup kita? Kayaknya enggak ya. Pasti ada masalah yang datang kepada diri kita. Nah, misalnya mau ulangan. Nah, ulangan. Biasanya kita mau ulangan ya di sekolah, mau ulangan, pasti kita udah ribut. Ya enggak? Udah ribut. Ih, besok aku ulangan, harus belajar. Gimana nih? Gimana besok ulangan? Ulangan apa yang paling susah? Ulangannya apa yang paling susah? Mata pelajaran apa yang paling susah? Dika, ulangan apa Dika yang paling susah? Matematika. Matematika, Agnes? Matematika juga. Wah, iya. Jadi gimana nih besok ada ulangan matematika? Pasti susah. Udah panik, udah takut duluan. Iya kan ya? Seringkali kita ribut seperti itu, ya. Sehingga akhirnya orang-orang di sekitar kita kena marah. Ya kan? Mama yang nggak tahu apa-apa kena marah kita. Ya kan? Kakak juga kena marah. Ya, tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Enggak. Ya kan? Ya, enggak menyelesaikan masalah. Nah, harusnya bagaimana? Kita harusnya mencoba untuk berdoa sama Tuhan, ya kan? Ya kan? Untuk supaya kita lebih tenang, ya. Kita minta doa, kita berdoa sama Tuhan supaya kita lebih tenang. Lalu lebih tenangnya itu kita bisa berpikir, ya. Bisa berpikir kita harus melakukan apa, ya kan? Kita bisa berpikir bagaimana bisa memecahkan si matematika yang sulit itu. Ya kan? Caranya bagaimana? Ya belajar. Ya kan? Kalau nggak belajar, nggak bakalan bisa untuk menjawab soal ulangan matematika besok di sekolah. Ya kan? Kalau kita cuma marah-marah, apakah kita bisa mengerjakan? Enggak. Ya kan? Pasti nggak bisa. Ya, kita perlu yang namanya latihan, ya kan? Makanya kalau ada masalah kita itu jangan marah-marah, ya. Tapi kita harus tetap tenang, ya. Kita menenangkan diri kita, lalu
Kalau bisa kita berdoa sama Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan supaya kita lebih diberikan untuk bisa berpikir dengan baik bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah itu, ya, bukannya marah-marah, ya, bukannya menyalahkan, ya, itu. Ya, adik-adik ya, karena kalau ketika kita marah, ya, ketika kita marah itu pasti karena kita khawatir, ya kan? Adik-adik kan tadi, inget besok mau ada ulangan, gitu kan ya. Lalu kita marah-marah, gimana ini? Mama, aku mau ini, gitu kan ya. Karena kita khawatir. Sebenarnya kita itu tidak perlu khawatir adik-adik ya. Karena Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Kita harus tenang ya. Kita harus tenang. Kita berdoa kepada Tuhan saat masalah datang. Supaya kita bisa berpikir dengan baik dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Ada nggak yang di sini kalau ada masalah kita marah-marah? Masih ada yang seperti itu? Kalau ada sesuatu yang ini marah-marah? Saya. Oke. Ya, seringkali Mbak Esti juga seperti itu ya. Kadang-kadang kita nggak menyadarinya ya. Tiba-tiba kita marah. Kenapa? Karena kita khawatir, kita takut ya. Padahal semuanya itu bisa kita percayakan kepada Tuhan ya, karena Tuhan itu sumber kekuatan kita. Kita harus tenang. Kuncinya kita harus tenang dalam situasi apapun ya. Oke adik-adik. Nah, kita belajar dari kata-kata Daud tadi yang di ayat 9. Apa? Kita harus tanamkan dalam diri kita ya. Kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Oke, adik-adik, kalau kita punya keinginan apapun, kita harus berdoa sama Tuhan ya. Dalam situasi pandemi ini, mungkin kita masih takut. Ya enggak? Ada yang masih takut ya, mungkin ya, masih khawatir. Nanti aku malah kena virus, kalau aku pergi-pergi keluar rumah, mau ke gereja pun masih takut ya. Kalau ke gereja, adik-adik coba Mbak Esti mau tanya di sini, bisa ya survei ya. Siapa yang di sini udah kangen banget mau pergi ke gereja? Boleh dong di Mika ya? Oh iya, raise hand. Mantap. Udah kangen ya? Coba-coba kita lihat dulu nih ya, Kak Vicky ya. Seberapa kangennya adik-adik nih? Yuk, silakan boleh. Mbak Esti masih tunggu. Kangenkah kalian? Kangen dan ingin mau pergi ke gereja coba. Wah, di sini ada Aga, ada Agnes, ada Nia, ada Kinar. Yang lainnya masih takut ya? Nggak apa-apa. Oke, ya silakan boleh di lower hand ya. Terima kasih yang sudah kangen banget gitu ya. Mbak Esu juga kangen banget sama kalian ya, pastinya mau bertemu langsung gitu kan ya, kita mengadakan sekolah minggu. Ya adik-adik, ini mulai ya, masa pandemi ini sudah mulai berangsur ya, mulai sedikit-sedikit bisalah kita bertemu ya, meskipun masih dimulai dari ibadah yang umum ya kan. Nah adik-adik kalau gereja sudah mulai dibuka, sudah mulai tatap muka, ya mari ayo kita pergi beribadah ke gereja ya, tidak usah takut ya, serahkan takut kita kepada Tuhan ya, karena Tuhan yang akan melindungi kita semua. Tapi apakah kita harus kita kan tidak takut, takut kita serahkan sama Tuhan. Tapi tetap loh ya adik-adik, kita harus tetap menjaga kesehatan kita, ya kan? Dengan mengikuti protokol kesehatan. Nah, coba nih dites nih. Masih ingat nggak protokol kesehatannya apa saja sih yang selama ini yang sudah adik-adik jalanin? 1. Pakai masker. Pakai masker, betul. Yang kedua? Jarak. Menghindari. Jaga jarak. Iya. Yang ketiga yang paling penting adalah cuci Tangan. Cuci tangan, ya kan, sebelum dan sesudah kita melakukan aktivitas. Ada lagi nggak yang keempat? Tidak
Kerumunan. Tidak berkerumun, iya, ya. Biasanya kita berkerumun banyak-banyak itu nggak boleh, masih dilarang ya, karena memang situasinya seperti itu. Jadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya, meskipun kita menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan, tapi kita tetap harus ini menjaga kesehatan kita dengan mematuhi protokol kesehatan ya. Itu karena kalau kita karena kalau kita takut akan Tuhan, nah kalau adik-adik melakukan keempat hal ini, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin mengikuti ibadah, dan tetap menjaga kesehatan. Nah dari keempat hal ini, mana sih yang adik-adik sulit banget untuk dilakukan? Coba gantian Mbak Estu mau tanya kepada Ravenska. Ravenska, kira-kira dari keempat ini kamu yang sulit yang mana? Berdoa kah? Membaca firman Tuhan? Mengikuti ibadah? Atau yang mana? Yang keempat. Yang keempat, menjaga kesehatan ya, Ravenska ya? Iya. Iya. Kenapa Ravenska? Kok sulit bagi kamu? Kenapa? Kadang-kadang lupa ya, kita harus pakai masker gitu kan ya. Kadang-kadang kita lupa disiplin ya, mencuci tangan apalagi lupa, ih ribet banget sih gitu kan ya. Sekarang apa-apa harus cuci tangan, sekarang apa-apa harus pakai apa itu hand sanitizer ya kan. Oke, kalau Agnes nih coba kayaknya Agnes mau sharing nih. Yang mana Agnes? Aku yang Yang sulit banget. yang sulitnya itu nomor 1. Kadang-kadang malas berdoa. Wah, yang nomor 1 ya kadang-kadang malas berdoa. Wah, berarti ini Agnes harus sekarang malesnya itu harus dibuang ya. Seperti lagu sekolah minggu kita ya kan ya, males dibuang ke laut biur gitu kan ya, biar nggak ada lagi males. Nah, berdoa. Berdoa ini penting ya adik-adik ya, semua ya. Oke, harus berdoa sama Tuhan supaya kita diberikan perlindungan sama Tuhan ya. Kalau kita udah malas, Tuhan juga malas sama kita. Ya enggak? Ya kan ya? Kalau kita udah malas nih, Tuhan juga malas sama kita. Tapi kalau kita rajin, ya Tuhan juga, oh ini Agnes rajin nih, gitu kan? Wah, berarti harus aku lindungi nih, gitu kan ya? Nah, itu ya adik-adik ya. Oke? Jadi kita juga sebenarnya takut, kalau takut itu manusiawi ya, takut manusiawi. Tapi Mbak Estu mau mengajak sama adik-adik untuk takut akan Tuhan. Nah, siapa yang di sini mau jadi anak yang takut akan Tuhan? Saya. Mau ya, semua ya, takut akan Tuhan. Oke, takut akan Tuhan ini kita tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Ya kan, kalau kita mau menjadi anak yang takut akan Tuhan, berarti kita harus siap untuk melakukan keempat hal ini ya. Rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin mengikuti ibadah. Kayaknya yang nomor 3 udah semua ya, kalian ya, udah rajin mengikuti ibadah nih. Puji Tuhan nih, kelas besar sekarang jumlahnya banyak nih ya. Ada sekitar 14 anak nih ya. Mantap, Mbak Estu kasih jempol nih, jempolnya banyak ya, tapi nggak kelihatan. Oke ya, harus siap untuk melakukan keempat hal ini ya adik-adik ya, tetap menjaga kesehatan. Biasanya kan kita cuma 3 ya, berdoa, baca firman, ya kan, membaca Alkitab, sama mengikuti ibadah. Tapi satu lagi nih, menjaga kesehatan. Kalau kita sudah melakukan ini, hidup kita akan enak. Ya, kita tidak pernah kekurangan sesuatu apapun ya. Hidup kita akan disiplin, hidup kita akan tidak pernah kekurangan hal baik ya, karena hal baik itu akan datang kepada diri kita. Nah, percaya nggak adik-adik? Percaya ya, hal baik itu akan datang sama diri kita ya. Kalian ingat tadi apa yang dilakukan Daud? Dia tetap melihat kebaikan Tuhan ya. Daud mengesampingkan ketakutannya sama Saul, Daud mengesampingkan ketakutannya sama Raja Filistin, Daud tetap percaya sama Tuhan, pasti
Tuhan menolong dia, ya. Nah, mungkin jadi adik-adik mulai hari ini kita semua harus belajar melihat, mengecap kebaikan Tuhan. Mungkin adik-adik punya masalah di sekolah, ya enggak? Rebutan sama teman. Ya, sekarang kalau di sekolah jarang ya, di rumah lah, rebutan mainan, rebutan sesuatu sama adik, sama siapa gitu ya. Nah, sehingga timbul rasa iri ya, iri sama teman. Bisa kan di rumah juga iri sama teman, ih temanku udah punya itu, aku belum ya. Nah, jadi bertengkar deh ya kita sama teman. Nah, seharusnya gimana? Kita jangan lihat masalah kita, tapi kita harus datang kepada Tuhan ya, dengan mengingat kebaikan Tuhan. Ya, seperti kita mau ujian matematika tadi. Oke? Jadi kita harus melihat ini ya adik-adik ya, melihat kebaikan Tuhan, kita harus mengingat kebaikan Tuhan, kita harus menghitung kebaikan Tuhan ya, karena ketika kita sudah merasakan itu semua, pasti kita tetap tenang saat mengalami masalah apapun, tetap tenang dalam Tuhan, pasti ada pertolongan ya. Tuhan akan menolong kita karena Tuhan itu berjanji. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Ya, kalau doa kalian selama ini belum dikabulkan sama Tuhan, kita harus menunggu. Ya, kita harus menunggu. Pasti Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Ya, adik-adik ya. Pesan firman Tuhan hari ini, kita harus senantiasa melihat, mengingat, menghitung kebaikan Tuhan. Ketika ada masalah, kita tetap tenang di dalam Tuhan. Ada pertolongan Tuhan dan Tuhan selalu melindungi kita. Oke, adik-adik ya. Nah, sampai di sini adik-adik penyampaian firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Yuk, kita akan berdoa, tapi nanti di akhir doa kita akan doa Bapa kami ya. Bisa ya? Doa Bapa kami. Oke? Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas setiap anugerah dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan telah mengajar kami untuk kami boleh melihat, mengingat, bahkan menghitung setiap kebaikan Tuhan kepada kami. Kami percaya Tuhan sebagai pelindung hidup kami di saat kami mempunyai masalah, di saat kami mempunyai pergumulan yang begitu berat di dalam kehidupan kami, Tuhan selalu menolong dan melindungi kami. Ajari kami Tuhan untuk bisa memiliki rasa tenang, untuk kami tidak khawatir dalam kami menjalani setiap aktivitas kami setiap hari. Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin menyerahkan hidup kami. Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kami, Tuhan yang terus memberikan kepada kami kepintaran, hikmat yang berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang boleh mengerti tentang apa yang kami pelajari, dan kami boleh hidup menurut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati keluarga kami, orang tua kami, berkati juga bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kami semua. Inilah doa kami ya Tuhan, kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami Tuhan pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Oke, saya kembalikan kepada Kak Vicky.
Terima kasih Mbak Estu untuk firman Tuhannya. Gimana nih adik-adik setelah dengar firman Tuhannya? Makin mantap? Mantap, oke. Jadi pesannya itu adalah tadi kita diminta untuk tetap senantiasa melihat, mengingat, serta menghitung kebaikan Tuhan. Jadi setiap ada masalah, kita harus tetap tenang intinya dan diam dalam Tuhan. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita dan juga ada pertolongan Tuhan yang selalu melindungi kita. Oke, kita mau lanjutin ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sekarang kita mau masuk ke persembahan. Apakah sudah terlihat? Belum ya, Mbak? Udah. Nah, ini nanti persembahannya adik-adik bisa minta tolong mama papanya untuk transfer ke gereja. Oke ya. Kita mau langsung naikkan pujian persembahan aja. Berilah yang baik. Untuk doa persembahan, Kak Vicky minta tolong Agnes untuk pimpin doa. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami terima kasih atas berkat Tuhan, dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menjaga kami di pagi, malam, siang hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Untuk aktivitas minggu ini adalah Kak Vicky share formnya dulu, linknya di chat. Kak Vicky udah kirim linknya, nanti adik-adik bisa langsung isi. Sekarang Kak Vicky kasih waktu deh 10 menit adik-adik bisa isi. Jadi itu adalah formulir kertas doa. Jadi nanti adik-adik isi nama, isi permohonan doa adik-adik. Jadi nanti adik-adik saling mendoakan teman-temannya satu sama lain. Oke. Bisa ya dibuka? Bisa nggak kalian? Ada yang nggak bisa buka linknya? Yang bisa, tidak. Apalagi buka semua ya, Mbak. Ada sambil buka. Kalau sudah terbuka, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya, adik-adik. Jadi nanti kalian bisa isi, nanti Kak Vicky lihat isi formnya, nanti dibagikan ke orang tua untuk disampaikan lagi ke adik-adik, jadi bisa saling mendoakan satu sama lain.
Iya, boleh doa apa aja ya, Kak Vicky ya. Boleh doa apa aja, adik-adik mau Boleh. minta Iya. penyertaan Tuhan, terus semoga corona cepat hilang, lalu juga bisa beraktivitas seperti biasa lagi, Ya. sehat. Boleh lebih dari satu kan ya, Kak Vicky? Boleh kok, ini aku pilihnya jawaban panjang, jadi terserah. Boleh sebanyak-banyaknya Boleh nih, sebanyak-banyaknya. berarti adik-adik. Oke, 2 menit berarti bisa. Ini kita ada berapa orang, Kak Vicky? Ada 11, ada 12, Mbak. 12 ya. Nah, Nika sudah selesai. Oke, yang wah. lainnya. Oke. Sudah. Ini sekarang jam 11.10, berarti sampai jam berapa tadi ya? 11. Oke. Karena nulis permohonan doa tidak terlalu banyak kan. Jadi Kak Vicky tunggu sampai 11.15 ya. 5 menit lagi, Kak. Menit lagi. Oke. Ini adik-adik udah ada yang mulai masuk sekolah belum ya? Onsite. Udah ada yang mulai masuk sekolah onsite belum? Belum. Belum ya? Yang udah siapa? Belum ada juga. Bisa Kak, di Senin aku tatap muka. Oh, agak tatap muka. Ini yang apa itu formulir ini tadi kan aku udah isi kan, yang pertama sama yang kedua udah, tapi pengen diklik kirim nggak bisa. Tulisannya apa ya? Halo, nama kamu siapa? Terus apa permohonan doamu? Itu udah selesai. Mau dikirim tapi nggak bisa. Coba di-refresh dulu deh. Lagi coba deh. Agak. Di-refresh. Hilang nggak? Bentar, nge-refresh. Di-refresh. Oke, bisa. Bisa kan? Iya. Siap, agak Kasih. berarti ya. Sama-sama. Kalau nggak bisa, bisa bilang ya, kayak Aga tadi. Mika, ANBK itu apa ya? ANBK itu kayak ujian ya, ujian UN, asesmen nasional. Sekarang sebutannya ANBK, Kak Vicky. Oh, sekarang sebutannya itu. Oke, ujiannya. Ketahuan ya aku lulusnya tahun kapan. Bener kan ya? Tadi siapa yang ngisi? Mika. Bener. Mika, bener ya Mika ya? ANBK kayak ujian kan ya? Apa asesmen nasional berbasis komputer. Oh, udah gabungan bahasa Inggris bahasa Indonesia. Assessment. Oke. Kevin, udah belum Kevin? Sudah. Kinar sudah, Kinar? Sudah. Sudah. Kinar. Ada yang belum? Harus ambil cek. Coba Kak Vicky boleh dicek. Iya, sebentar aku stop share dulu. Mbak Vicky. Halo. Agnes sudah dikirim ya.
Oke, Atas. aku harus cek dulu. Aldi udah ya, Kezia. Oh, ini Oke. baru 10 nih, Kak. Siapa Nah, yang belum ya? Agak Kevin sudah, yang belum Lintang, lalu sama Kezia. Kezia, ada Lintang masalah dan nggak? Kezia. Ada kesulitan, Kezia? Kezia sama Lintang bisa diakses untuk linknya. Lintang. Iya. Nanti aku langsung info ke mamanya aja, Mbak Estu. Iya, boleh. Orang tuanya boleh. Iya, Oke. Lintang. Halo, Mbak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti kurang 2. Jadi langsung. Tipsnya. Ya. Oke, nggak berlama-lama, kita langsung ya. Sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, Kak Vicky mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian lagi, sesuai dengan tadi ayat Alkitab, kecaplah dan lihatlah. Mari kita naikkan pujian, rasakan dan lihatlah. Loading, sebentar ya. Adik-adik buka lagi yuk kameranya. Sebentar ya, aduh, loading lagi. Lagi loading ya, Kak Vicky. Sinyalnya susah ternyata di sini. Aku sedang berusaha. Semangat Kak Vicky, ayo, pasti bisa. Bisa. Kita harus tetap buka cita ya. Nyanyi yang semangat ya adik-adik. Susah. Tetap bersyukur bisa bertemu pada hari ini. Datanglah sebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersukarela dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi ia berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik balasannya untuk selamanya, kasih setianya.
Oke, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari kita tutup ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan doa penutup. Kak Vicky minta tolong Mahardika. Ada Mahardika. Untuk pimpin Oke. doa. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kami hari ini. Tuhan Yesus, minggu depan kami akan melakukan sekolah minggu kembali. Sekarang kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Kita mau foto bersama dulu sebelum keluar. Boleh. Yo, boleh dibuka yuk kameranya adik-adik. Boleh Kita dibuka akan semua berfoto. adik-adik. Wah, kalau gini kan kelihatan ganteng cantiknya. Ya. Ini ternyata adik-adik ini hebat-hebat loh ya Kak Vicky ya. Bagus nih. Harus kasih reaction nih ya. Waduh, hebat. Langsung buka Kevin. Mana nih Kevin? Kevin Ini ada Kak Mangkuin. Tias. Halo Kak. Oke, ini ganteng cantik. Ayo, Katias itu ya Katias. Ini bentar Kak Ekeziannya belum terlihat nih. Yuk, Iya. siap. Nah, cakep deh. Dia bebas ya. Oke. Senyum semua. Siap ya. 1, 2, 3. Bentar. Oke, lagi, Kak. Dulu. Oke, Katias. Sekali lagi ya Katias ya. Bentar ya. Aduh, ini nggak mau tes. Gaya bebasnya gimana Kak Vicky? Kayak apa nih yang seru ya? Sekarang Mbak. Gaya apa nih adik-adik nih biasanya? Apa tuh? Kalau aku cuma gayanya jempol dong, Mbak jempol. Paul, aku love deh. Oh ya udah love aja, kita love aja yuk. Yuk kasih love-nya dong. Yuk. Kita kasih love kita. Dah. Siap. Oke, 1, siap 2, semua ya. 3. Ya. Oke. Dah. Oke, terima kasih. Adik-adik, Ya. Kak Vicky mau ingatin jangan lupa ya protokol kesehatannya. Kalau pergi keluar harus pakai masker, sama jangan lupa cuci tangan. Oke? Ya. Terima kasih adik-adik. Sampai Terima kasih jumpa. adik-adik. Selamat hari Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Terima kasih Mbak Esti. Terima kasih Mbak Tias. Terima kasih Agnes. Terima kasih Agnes. Terima kasih Kak Tias. Terima kasih Mbak Estu dan Mbak Vicky. Mbak Estu. Panik Mbak, aku teh. Tias berhentiin dulu recordnya.